Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu dosen Universitas Terbuka, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadirin sekalian, kita hidup di era yang disebut dengan era digital, di mana hampir seluruh aktivitas manusia, termasuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi, bergantung pada teknologi informasi. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul pula tantangan besar. Bagaimana kita sebagai mahasiswa dapat memanfaatkan media digital secara positif dan bertanggung jawab agar tidak terjerembab dalam arus negatif dari dunia maya. Hadirin yang saya hormati, media digital telah menjadi bagian yang paling penting dari kehidupan mahasiswa. Melalui internet, kita dapat mengakses ilmu pengetahuan, memperluas jaringan akademik, dan mengembangkan potensi diri tanpa batas geografis. Menurut Tapscott 2009 dalam bukunya Ground Up Digital, generasi muda saat ini disebut digital generation karena memiliki kemampuan tinggi dalam menggunakan teknologi untuk belajar dan berkolaborasi. Namun, kemudahan akses informasi juga membawa tantangan. Banyak mahasiswa yang justru terjebak dalam menggunakan media digital ini untuk hal-hal yang kurang produktif, seperti doom scrolling, penyebaran informasi palsu atau hoax, hingga kecanduan media sosial. Dalam konteks ini, teori use and gratification dari Bloomer and Katz tahun 1974 menjelaskan bahwa individu menggunakan media berdasarkan kebutuhan dan kepuasan yang ingin dicapai. Artinya, mahasiswa yang bijak akan memanfaatkan media digital untuk kebutuhan akademik dan mengembangkan diri, bukan hanya sekedar hiburan semata. Sebagai mahasiswa, kita harus menjadi digital citizen yang cerdas, yaitu individu yang berpikir kritis, beretika, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi di ruang digital khususnya. Menurut Kominfo tahun 2024, literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis menggunakan perangkat, tetapi juga mencakup aspek etika, keamanan, dan budaya bermedia. Contoh sederhana, kita dapat menggunakan platform seperti Google Scholar, LinkedIn Learning, atau kampus Merdeka Digital untuk menambah wawasan dan keterampilan. Selain itu, media sosial juga bisa dimanfaatkan untuk membangun personal branding positif, misalnya dengan berbagi karya, hasil penelitian, atau aktivitas-aktivitas yang inspiratif. Dengan demikian, mahasiswa berperan tidak hanya sebagai konsumen teknologi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu menciptakan konten positif dan membawa pengaruh baik di area digital pada masyarakat. Hadirin yang saya banggakan, era digital tidak dapat dihindari, tetapi cara kita menyikapinya dan menentukan masa depan adalah pilihan yang harus kita ambil. Ingatlah bahwa teknologi hanyalah alat, manusialah yang menentukan arah pemanfaatannya. Sebagai mahasiswa Universitas Terbuka yang berjiwa pembelajar sepanjang hayat, marilah kita menjadi generasi yang tidak hanya cerdas digital, tetapi juga beretika dan berintegritas dalam setiap langkah di dunia maya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.